Good people, ada sebuah terowongan di kawasan Cianjur yang memiliki kisah ganjil hingga dipercaya ada makhluk astral di sana. Terowongan yang dimaksud yaitu terowongan Lampegan yang terletak di Desa Cibokor, Kecamatan Campaka, Cianjur, Jawa Barat. Penunggu terowongan tadi dipercaya merupakan sosok penari ronggeng. Sebelum kita membahas lebih dalam perihal sosok gaib di sana, ada baiknya kita menelisik sejenak tentang keberadaan terowongan Lampegan. Terowongan ini memiliki panjang awal 686 meter. Dibangun pada tahun 1879 hingga tahun 1882 oleh Stadpoortwegen. Tujuannya untuk mewujudkan jaringan kereta api dari barat hingga ke timur Pulau Jawa. Jalur rel tersebut digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk mengangkut hasil bumi dari satu kota ke kota lainnya. Terowongan ini dibangun dengan cara menembus bukit besar di Gunung Kencana. Hingga kini terowongan Lampegan masih berdiri kokoh dan masih dilintasi kereta api Siliwangi Sukabumi Cipatat. Good people, terowongan Lampegan juga menyimpan kisah di luar nalar, yakni tentang hilangnya penari ronggeng bernama Nyi Sadea. Berdasarkan buku berjudul Kisah Tanah Jawa, disebutkan tentang Nyi Sadea yang tiba-tiba hilang misterius selepas menggelar pertunjukan tari tak jauh dari terowongan tersebut. Konon, Nyi Sadea adalah gadis cantik yang berprofesi sebagai penari ronggeng. Namanya begitu tersohor di bumi Priangan. Banyak laki-laki pribumi, juga pria Belanda yang ingin mendapatkannya. Namun, kebanyakan dari mereka hendak menjadikan Nyi Sadea sebagai istri kedua. Tak ingin jadi istri kedua, Nyi Sadea pun memilih menjalani hidup dan mencari nafkah sebagai penari ronggeng. Kisah tentang hilangnya Nyi Sadea dimulai ketika suatu hari usai menari, kebetulan sudah tengah malam. Nyi Sadea dan rekan-rekannya berteduh di bawah terowongan dikarenakan hujan deras melanda. Tiba-tiba ada yang memanggil Nyi Sadea, tapi tak diketahui siapa dan arah suara memunculkan cahaya. Lalu Nyi Sadea menghampiri. Ia mengajak satu rekannya dan dua orang Belanda untuk menemani mencari arah suara. Namun tiba-tiba saat Nyi Sadea mendekati sumber suara, mendadak muncul kabut yang menghalangi pandangan mata. Ketika itulah Nyi Sadea hilang secara misterius. Kalau saya lihat sebenarnya menghilangnya itu, kalau versi batin saya yang memantau ya, pada saat dia menari, memang sebelum memang ada yang menyukai dia. Saya melihat juga salah satu kolonial Belanda di situ juga menyenanginya. Benar juga warga setempat juga, pemuda setempat yang menyenangi juga. Jadi istilah kata itu dia seperti jadi perebutan sebenarnya Nyai Sadea tadi. Jadi pada saat dia menari, antara saya itu seperti dia ditarik di dalam. Habis itu kayak maaf nih ya, kalau saya lihat itu seperti beliau tuh kayak perkosa gitu ya, yang terlihat saya. Dan akhirnya dia menghilang, wallahu alam dibawa kemana setelah itu dan tidak terlihat lagi. Itu yang terlihat di kacamata batin saya seperti itu. Santer kabar Nyi Sadea kini menghuni terowongan dalam wujud berbeda, yakni tak kasat mata. Ya, itu sebenarnya bukan Nyi Sadea, tapi bisa jadi itu jin korinnya yang menyerupai Nyi Sadea dan melakukan tarian di tempat itu. Karena memang di tempat itu ada kerajaan jin yang saya lihat terdengar oleh secara mata batin saya banyak suara gamelan itu di malam-malam tertentu yang dimainkan dan banyak makhluk asal yang di situ sebagai penari-penari seperti itu. Hilangnya Nyi Sadea terdengar luas di masyarakat dan muncullah kisah berikutnya tentang terowongan Lampegan yang dipercaya sebagai kerajaan makhluk astral dengan penguasanya bernama Raja Mandala, yakni sosok roh halus menyerupai kakek berbadan bungkuk, mengenakan sarung yang disampirkan ke bahunya. Selain Raja Mandala atau kakek bungkuk, terowongan ini juga dihuni makhluk astral lain, yakni para pekerja pembangunan terowongan yang kala itu mengalami banyak siksaan dari tentara Belanda. Sebenarnya apa yang terjadi di terowongan ini?
Benarkah ada makhluk astral yang jadi penunggunya? Memang di situ saya lihat memang banyak makhluk astral ya, seperti siluman kelelawar yang tidak saya. Nah, di depan terowongan kiri dan kanan itu dijaga saya. Ada beberapa macan yang terlihat saya. Nah, di atas terowongan tersebut di pegunungan-pegunungannya sendiri itu ada siluman kerajaan, siluman kera. Nah, dan di atas gunung itu juga di bawah terowongan Palengan ini, Lampengan ini, maaf, itu yang terlihat saya juga banyak seperti orang bermain gamelan. Ada salah satu kayak pemain musik yang penari-penarinya itu juga adalah makhluk astral. Jadi ada penari-penari juga dari bangsa jin yang terlihat dengan mata batin saya, dan pemain-pemain gamelan. Good people, itulah tadi kisah terowongan Lampegan yang menyimpan cerita di luar logika.